Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Radio Cerita Trending, tempat di mana kisah-kisah nyata dan penuh pelajaran hidup kami sajikan dengan sepenuh hati. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komentar, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan cerita yang menggugah dan menyentuh hati. Yuk, simak kisah hari ini dengan hati yang terbuka. Semoga jadi pengingat, semoga jadi pelajaran. Pagi itu, langit kampung terlihat cerah, walau matahari belum tinggi. Udara masih lembab, sisa embun malam. Jalan setapak menuju pos ronda sedikit becek, tapi dua pasang sandal jepit sudah berjejer rapi di bawah bangku bambu. Pos ronda itu berdiri di sudut gang kecil, beratap seng, dan beralas tikar anyaman yang mulai sobek. Di atas meja kayu lapuk, dua gelas plastik berisi teh manis masih mengepulkan asap. Suara sendok yang mengaduk perlahan, sesekali diselingi tawa kecil. Bu Lela dan Bu Disma, dua ibu rumah tangga yang hampir setiap pagi duduk di sana, memulai rutinitas mereka. Tumben, ya si Nadia belum kelihatan, kata Bu Lela sambil menyeruput tehnya pelan. Bu Disma menoleh, matanya menatap ke arah rumah Nadia di ujung jalan. Kemarin sore aku lihat dia pulang bawa belanjaan segambreng. Plastik belanjanya aja merek luar semua. Katanya susah, katanya ngirit. Tapi kok begitu gayanya? Bu Lela menghela napas pendek, lalu tertawa. Iya, aku juga lihat. Masa? Ia kerja biasa bisa belanja sebanyak itu? Jangan-jangan ada omom luar kota yang perhatiin. Nauzubillah. Tapi ya logikanya gitu kan? Dulu bajunya biasa aja. Sekarang model-model anak TikTok. Belum lagi itu, kemarin pas di warung Bu Narti, dia bayar pakai duit segepok. Dompetnya tebal banget, udah kayak istri anggota dewan. Sahat Bu Disma, menggeleng-geleng sambil menyilangkan kaki. Obrolan mereka makin lancar. Setiap ucapan seolah membuka pintu untuk menuduh lebih jauh. Kali ini, giliran Kevin, anak sematawayang Bu Amel yang mereka bahas. Kamu tahu nggak, Kevin sekarang udah mulai bertato? Tanya Bu Lela. Masa sih? Baru kemarin aku lihat dia bantuin Pak RT beselan sound system. Kirain anak bek-bek, jawab Bu Disma. Katanya mau jadi DJ. Tapi yang ngapain juga jadi DJ di kampung begini? Pesta aja nggak pernah ada, ujar Bu Lela tajam. Aku tuh dari dulu udah bilang, anak itu mendingan dimasukin ke pesantren. Tapi ya, emaknya tuh keras kepala. Sekarang lihat sendiri hasilnya, gumam Bu Disma. Suaranya menurun sedikit. Dari arah seberang pos ronda suara langkat, kaki Matt, seorang pemuda kurus dengan kaos oblong pudar dan celana training lusuh, berjalan sambil membawa sapu lidi. Ia berhenti sebentar di depan pos Paji, Bu Lela. Paji, Bu Desma, sapa Ryan sambil tersenyum sopan. Ryan, pagi juga, lagi aja ini. Biasa bahas-bahas ringan kampung, sahut Bu Disma sambil membetulkan duduknya. Ryan menatap mereka sejenak. Saya baru selesai nyapu depan balai RW, tapi kalau boleh saran, suara ibu-ibu tadi lumayan kedengeran sampai lapangan. Bu Lela menaikkan alis. Lah, emang kenapa? Kita cuma ngobrol kok. Ryan menunduk sedikit. Saya ngerti, tapi kadang orang yang diceritakan bisa ngerasa nggak nyaman. Kampung ini kecil, suara bisa nyebar kemana-mana. Bu Disma mencibir. Pelan, Ryan. Kamu itu masih muda, belum ngerti kehidupan bertetangga. Kita ini udah lama tinggal di sini, udah tahu betul siapa yang gimana. Saya paham, Bu, jawab Ryan tenang. Cuma, kalau bisa yang disebar itu, yang baik-baik saja. Supaya suasana kampung adem. Tapi kita nggak nyebar, kita cuma ngobrol. Nggak ada niat jelek kok, potong Bu Lela cepat. Iya, kita tuh ngomongin fakta, bukan ngarang-ngarang. Lagian kalau mereka nggak mau digosipin, ya jangan kasih bahan, tambah Bu Disma. Suaranya mulai meninggi. Ryan menarik napas pendek. Saya cuma nitip, Bu, jaga suasana kampung biar tetap tenang. Itu saja. Ia kemudian berjalan pelan meninggalkan pos ronda. Sesaat setelah Ryan pergi, suasana pos ronda hening. Hanya terdengar suara sendok menyentuh gelas plastik. Bu Lela tampak masih kesal. Anak sekarang ya, baru bisa sapu-sapu halaman, udah sok bijak, sok ngajarin, gerutu Bu Lela. Iya, bener. Padahal waktu kecil sering nyolong rambutan di rumah Bu Rika. Sekarang sok suci, sahut Bu Disma. Tapi, ngomong-ngomong tadi dia bilang soal dosa lidah. Kamu ngerasa risih nggak, Le? Bu Lela memandang sahabatnya sejenak, lalu cepat-cepat menoleh ke arah jalan. Biasa aja.
jangan diambil hati. Dia cuma pengen kelihatan pahlawan. Budisma mengangguk pelan, tapi matanya mulai gelisah. Ia menyeruput tehnya lagi. Kali ini, tidak sepenuh hati. Ucapan Rian tadi terngiang di kepalanya. Kadang yang kita anggap remeh itu bisa nyakitin orang. Ia mengingat Nadia yang sempat menunduk saat melewati mereka kemarin. Matanya seperti menahan air. Tapi Budisma tetap diam. Ia tahu, di antara semua gosip yang dia sebar, ada satu, dua yang sebenarnya tidak ia yakini. Tapi suara tertawa bersama. Bu Lela, rasa dihormati saat warga menyimak, dan posisi dominan di pos ronda, membuatnya terus bertahan. Ia tidak mau kehilangan peran itu. Diam-diam ia ingin berhenti, tapi juga takut dijauhi. Teh dalam gelasnya sudah mulai dingin. Udara kampung pun mulai terasa panas. Tapi di dalam dadanya, ada perasaan yang lebih menyesakan. Ia menatap jalanan kampung yang mulai ramai. Nadia melintas di ujung gang, menunduk sambil membawa kantong belanja. Budisma menahan ucapan yang biasanya langsung terlontar. Ia hanya menatap. Des, kamu kok diam? Tanya Bu Lela. Budisma menoleh pelan. Enggak, cuma kepikiran aja. Kita ini, kalau ngomong kadang suka lepas ya. Bu Lela mendengus. Alah, udahlah. Jangan dipik. Kita ngomongin orang bukan karena benci, tapi karena peduli. Budisma hanya mengangguk. Tapi hatinya masih belum tenang. Ia tahu, yang mereka sebut peduli, kadang hanya alasan untuk menutupi tajamnya ucapan yang sudah terlanjur keluar. Dan pagi itu pun berakhir. Tapi perasaan tak selesai itu masih menggantung di antara mereka. Seperti teh manis yang tak lagi hangat, tapi belum juga dibuang. Gelas plastik masih setengah terisi. Uapnya sudah tak lagi mengepul. Pos ronda tak berubah sejak tadi pagi. Budisma masih duduk bersandar. Matanya sesekali menatap ke arah rumah Nadia. Namun tak seberani biasanya. Ucapan Rian yang ia sembunyikan dalam senyum, ternyata masih terasa perih di dalam kepala. Ia memikirkan ulang kata-katanya sendiri tentang Kevin, tentang Nadia, dan mulai merasa ada yang menempel di hati. Seperti noda kecil yang tak bisa ia cuci bersih. Tapi Bu Lela tak tampak berubah. Justru kini ia membuka topik baru. Lebih tajam dari sebelumnya. Kamu lihat nggak, Des? Kemarin si Burista belanja di pasar bawa 2 kantong penuh skincare. Ujar Bu Lela sambil membulatkan mulutnya. Sengaja dibuat seolah heran. Budisma mengangkat alis. Skincare? Yang bener? Emang masih mempan ya? Buat wajah yang kayak permukaan jalan rusak. Tawa mereka pecah. Tapi kali ini tak semeriah tadi pagi. Tawa Budisma terdengar lebih pendek. Ia menyeringai, tapi tak ada lagi rasa puas di dalam dada. Katanya beli 5 botol serum dari online. Langsung 5, Des. Mungkin 1 buat jidat, 1 buat pipi kanan, 1 buat pipi kiri, 1 buat dagu, 1 buat numpang doa, biar dapet jodoh. Tambah Bu Lela sambil menapok-nepok pahanya sendiri. Aduh, kamu itulah. Mulutmu tapi emong ayah. Sih, masa udah janda gitu kok gayanya lebih heboh dari yang baru nikah. Pantesan, sahut Bu Lela. Nada suaranya menurun sejenak. Kemarin aku lihat dia jalan sama Pak Doni. Pegang belanjaan bareng, mesra banget. Padahal Pak Doni itu kan duda anak 2. Masa iya dia mau sama yang begitu? Budisma mengangguk setengah ragu. Aku juga lihat mereka di pasar. Beli tomat 2, cabai 3, terus ketawa-ketawa. Romantis amat, tawa mereka kembali terdengar, tapi suasana pos ronda terasa lebih berat dari sebelumnya. Ada jeda di antara setiap kalimat. Seolah kata-kata mereka harus dipaksa keluar agar tetap terdengar kuat. Dalam hati, Budisma mulai bertanya, kenapa setiap pagi harus selalu ada yang mereka bahas? Kenapa rasanya seperti keharusan, bukan lagi kebiasaan? Rian datang lagi. Sama seperti tadi pagi, langkahnya pelan, sapu lidi masih di tangan. Ia berhenti tak jauh dari pos ronda, menatap mereka sambil tersenyum sopan. Masih di sini ya Bu, sapanya singkat. Kamu juga masih di sini? Jangan rajin-rajin amat, nanti disangka petugas tetap, balas Bu Lela. Nada bercandanya terasa agak tajam. Rianta membalas langsung. Ia mendekat sedikit, lalu bersuara pelan. Saya dengar tadi ibu-ibu bahas Burista dan Pak Doni. Saya cuma pengen bilang, mungkin lebih baik jangan disebar-sebar. Kita nggak tahu yang sebenarnya. Rian, sahut Bu Lela cepat. Kali ini tidak dengan nada bercanda. Kamu itu belum nikah, belum ngalamin hidup kayak kami. Kami ini bukan nyebar gosip. Kami ini jaga kampung, supaya tahu siapa yang bisa dipercaya
siapa yang perlu dijaga? Rian menatap keduanya lama, tapi kadang niat jaga itu bisa berubah jadi menyakiti. Nggak semua orang kuat dijadikan bahan obrolan, terutama kalau ceritanya belum tentu benar. Budisma diam, ia tak menimpali, hanya menunduk sedikit. Ucapan Rian masuk terlalu dalam ke pikirannya. Ia ingat bagaimana Bu Rista pernah meminjamkan uang 100.000 saat ia kesulitan bayar arisan. Ingat juga saat Rista membawakan bubur panas ke rumah saat cucunya sakit. Tapi semua itu tak cukup kuat untuk menghentikan lidahnya yang tadi ikut tertawa. Ryan pergi tanpa menunggu jawaban. Pos ronda kembali sunyi. Hanya ada suara plastik teh yang ditiup angin. Kali ini, Budisma yang lebih dulu membuka suara. "Lek, kamu pernah kepikiran nggak kalau kita ini suatu hari bisa jadi bahan omongan juga?" Bu Lela menoleh cepat. "Loh, kenapa ngomong gitu?" "Ya, siapa tahu, orang lain juga bisa aja lihat kita, nilai kita, terus ngomongin di belakang." Bu Lela menarik napas pelan. Matanya menatap jauh ke jalan gang. "Selama hidup kita bener, buat apa takut? Tapi bener menurut siapa?" desak Budisma. Bu Lela tak langsung menjawab. Ia menatap wajah sahabatnya lama, lalu membuang pandangan. Tiba-tiba saja, pikirannya melayang ke anak perempuannya yang kini kerja di luar kota. Sudah 2 bulan tak pulang. Ia jadi membayangkan, bagaimana kalau anaknya itu jauh di sana, jadi sasaran omongan seperti yang ia lakukan pada Nadia dan Bu Rista. Hatinya berguncang sekejap, tapi ia buru-buru menepis rasa itu. "Udahlah, Des, gak usah terlalu dibawa ke hati. Hidup ini keras. Kalau kita nggak nyari tahu orang lain, nanti kita sendiri yang dibodohi," ucapnya sambil meneguk sisa teh yang sudah dingin. Namun rasa dingin itu tak hanya di gelas, rasanya merambat ke leher Bu Lela, lalu ke dadanya. Rasa tak nyaman yang aneh, seperti bisikan halus yang tak mau diam. Ia berusaha keras menyangkalnya, tapi bayangan wajah Bu Rista, Nadia, dan Kevin muncul bergantian di kepalanya. Ia ingin melupakan, tapi tak bisa. Suasana pos ronda tak lagi senyaman biasanya. Bahkan tiupan angin sore terasa seperti menekan, bukan menyejukkan. Budesma menatap Bu Lela, mencoba membaca pikirannya. Tapi yang ia lihat hanya wajah yang pura-pura tenang. Ia tahu, sahabatnya itu sedang menyimpan sesuatu, sama seperti dirinya. Namun tak ada yang bicara lebih lanjut. Mereka hanya duduk bersama rasa dingin yang makin menekan dada. Dan tanpa sadar, keduanya diam dalam waktu yang lebih lama dari biasanya. Tapi diam itu bukan ketenangan. Diam itu seperti sesuatu yang tertahan dan belum selesai. Seperti ada yang menggantung di udara, siap turun sewaktu-waktu tanpa aba-aba. Diam yang menggantung di antara Bu Lela dan Budisma sejak sore itu belum juga pergi. Teh dalam gelas sudah lama habis, tapi keduanya masih duduk di pos ronda, seolah enggan beranjak. Meski langit mulai gelap dan udara malam menekan tulang. Sesekali angin menerbangkan daun kering ke jalanan, tapi tak ada suara lain selain bisik-bisik kecil dari 2 mulut yang belum puas. Batin mereka sudah mulai terusik sejak teguran Rian. Tapi kebiasaan yang terlanjur mengakar membuat lidah tetap bergerak, mencari sasaran baru untuk dilukai. "Semalam aku kebangun jam 3, ujar Budisma pelan. Matanya menatap kosong ke jalan gelap di depan mereka. Ada suara motor berhenti di depan rumah Nadia. Lama, nggak langsung jalan. Bu Lela menoleh cepat. "Serius kamu? Dia pulang jam segitu?" "Jangan-jangan." "Ya, aku nggak lihat langsung sih, tapi suara motornya jelas obvious itu Seppi. Mungkin dia baru pulang dari, ya kamu tahulah." Kalimat itu melayang di udara, menggantung tanpa perlu dijelaskan lagi. Bu Lela langsung menimpali. "Pasti dari hotel. Nggak mungkin kerja malam-malam begitu. Anak muda zaman sekarang, alasannya kerja, tapi pulangnya larut. Gaya hidupnya aja udah aneh." Suara mereka makin yakin, seolah dugaan yang belum tentu benar bisa berubah jadi kebenaran mutlak hanya karena diucapkan dengan nada percaya diri. Mereka tidak tahu apakah Nadia benar-benar pulang larut atau sekadar suara motor lewat biasa. Tapi itu tak lagi penting. Yang penting ada bahan untuk dibicarakan. Tak puas dengan Nadia, mereka beralih pada istri Pak Arif. "Kamu denger nggak, Bu Arum? Istri Pak Arif itu katanya ketahuan kirim-kiriman pesan sama mantan pacarnya yang kerja di luar kota," bisik Bu Lela. "Ya ampun, udah punya suami, masih nyari perhatian ke mantan, murahan banget," sahut Budisma cepat. Bibirnya mengerucut jijik. "Makanya aku tuh nggak heran
kalau suaminya sekarang jadi jarang senyum. Mungkin udah tahu kelakuan istrinya tambah Bu Lela. Obrolan itu makin membuncah, makin menukik ke dalam. Hingga tak sadar mereka membicarakan Lilis. Ibu muda beranak 2, yang suka ganti warna rambut dan sering selfie di depan rumah. Kalau Lilis itu, genitnya kebangetan. Tiap minggu warna rambutnya beda. Kayak artis TikTok, nggak tahu diri, ujar Budisma, kali ini dengan tawa yang ditahan. Padahal, anaknya masih kecil-kecil. Tapi ibunya malah sibuk gaya. Nggak heran sih, kalau tetangga mulai ngomongin timpel Bu Lela. Sementara dari seberang jalan, di balik tiang listrik, Rian berdiri diam. Ia baru saja selesai menyapu halaman balai RW. Tapi langkahnya tertahan saat mendengar sayap-sayap suara yang tak asing. Ia tak perlu mendekat terlalu dekat untuk tahu siapa yang sedang berbicara. Nada suara itu, isi ucapannya, iramanya, semuanya sudah sering ia dengar. Ia berdiri lama, hanya menatap tanpa suara. Dalam dada, ia muak, tapi ia tahu, melawan 2 ibu, itu hanya akan memicu perang yang tak perlu. Ia memilih diam, lagi. Dalam diamnya, Rian merasa marah. Tapi bukan hanya pada mereka, juga pada warga yang memilih ikut diam, mengangguk saat bertemu, tapi membisu saat yang salah terus bicara. Ia menarik napas panjang dan berlalu, meninggalkan malam yang makin sunyi, tapi dipenuhi suara yang menyakiti. Saat Bu Lela dan Budisma akhirnya pulang, jalanan sudah gelap, lampu-lampu rumah mulai dimatikan. Suara jangkrik menggema, Rama bersebelahan. Jadi langkah pulang terasa seperti perpanjangan dari obrolan tadi. Tapi malam itu, Budisma sulit tidur. Tubuhnya sudah diranjang, tapi pikirannya belum diam. Ia gelisah, berkali-kali memejamkan mata, tapi bayangan Nadia muncul. Kali ini bukan dengan kantong belanja atau dandanan mencolok, tapi dalam tangis. Ia melihat Nadia berdiri di tengah jalan kampung. Matanya merah, wajahnya penuh beban. Nadia tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya dalam diam. Tatapan itu membuat dada Budisma sesak. Ia terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi leher. Ia duduk di ranjang, menggenggam dadanya sendiri. Rasa bersalah menyeruak begitu kuat, tapi tak punya tempat untuk keluar. Ingin sekali ia cerita pada Bu Lela, tapi ia takut. Takut disebut lemah, takut dijauhi, takut kehilangan satu Satania, orang yang membuatnya merasa punya peran di lingkungan. Ia diam saja, menelan rasa itu seperti menelan batu. Pagi masih lama, tapi matanya tak bisa terpejam. Ia bangkit dari ranjang, berdiri di jendela, dan menatap ke arah rumah Nadia. Lampunya masih menyala. Hatinya kembali bergolak. Ayai cedek, apakah Nadia benar-benar bersalah? Tapi rasa yang muncul malam ini tak datang dari kebetulan. Maaf ya, Nadia, bisiknya perlahan. Tapi kata-kata itu hanya bergema di dalam ruangan sendiri. Tak ada yang mendengar, tak ada yang tahu. Dan di tempat lain, di rumahnya yang kecil, Bu Lela tidur pulas. Tapi dalam tidurnya, matanya bergerak cepat, dan mulutnya bergerak. Masih berbicara, masih menyebut nama-nama orang yang tak hadir. Suasana malam tetap hening. Tapi bagi sebagian orang, hening itu justru membuat suara di dalam kepala terdengar lebih nyaring dan nyeri. Tapi tak satu pun dari mereka menghentikan langkah. Mulut tetap bergerak, dan besok pagi, pos ronda akan kembali terisi, tapi dengan batin yang mulai tergores lebih dalam. Malam itu berakhir tanpa tidur yang tenang. Budisma menatap matanya sendiri di cermin kamar mandi. Ada lingkar gelap yang belum sempat ia tutupi. Rasa bersalah pada Nadia masih menempel kuat, seperti bau asap yang tak hilang meski sudah dicuci. Tapi pagi tetap datang, dan seperti biasa, langkah kakinya membawa tubuhnya ke pos ronda. Di sana, Bu Lela sudah duduk lebih dulu, menyandarkan punggung ke dinding kayu, sambil meniup uap dari gelas plastik isi kopi hitam. Tapi, ada yang berbeda, sorot matanya tidak lagi setajam kemarin. Budisma duduk tanpa banyak suara. Biasanya mereka langsung membuka obrolan dengan tawa dan ejekan. Tapi kali ini, butuh lebih dari 5 menit sebelum Bu Lela akhirnya angkat bicara. Des, kamu tahu nggak, Rian sekarang deket banget sama anak Karno Karang Taruna, Siring and bareng Pak RW juga, katanya sambil menatap ujung jalan. Hah, jawab Budisma singkat, hanya mengangguk pelan. Jangan-jangan dia cari muka, biar dapat posisi, nanti kita-kita ini malah dianggap rusak suasana. Padahal kita cuma ngomongin yang udah jelas. Budisma hanya mendengarkan.
tapi pikirannya mulai berkecamuk. Sejak mimpi tentang Nadia malam itu, ia tidak bisa lagi mengucapkan kalimat dengan sembarangan. Ia ingin percaya ucapan Bu Lela, ingin kembali merasa aman dalam kelompok kecil mereka yang dulu selalu disambut tawa. Tapi ada rasa sesak setiap kali lidahnya hendak menyebut nama orang lain. Bu Lela masih bicara, suaranya meninggi. Ia mulai menyebut nama Kevin, mengatakan anak itu sudah tak pernah terlihat. Pasti malu karena kelakuannya sendiri. Tapi budak hanya menatap kosong ke tanah. Di sisi lain kampung, Rian mencatat sesuatu di kertas kecil yang dilipat rapi dalam saku. Sudah beberapa hari ini, ia mendengar langsung keluhan warga. Ibu-ibu yang tak mau duduk di warung kalau Bu Lela datang, anak-anak yang disuruh menjauh jika melihat Budisma lewat. Tapi Rian belum menyerahkan laporan itu. Ia masih menunggu waktu yang tepat. Ia tak ingin mempermalukan mereka, tapi ia juga tak sanggup melihat satu kampung hidup dalam ketakutan karena mulut dua orang. Nadia belum terlihat keluar rumah sejak malam motor berhenti itu. Tirainya selalu tertutup, tak ada suara TV atau pintu. Yang debuk, Rian sempat mengetuk rumahnya 2 hari lalu, hanya untuk memastikan keadaannya. Tapi tak ada jawaban. Kevin juga jarang keluar. Anak itu biasanya main bola setiap sore, tapi kini hanya duduk di depan rumah, menatap kosong ke jalan sepi. Ketika Rian lewat depan pos ronda sore itu, ia hanya memberi anggukan singkat. Tapi Bu Lela langsung menoleh, seolah siap menyerang. Lihat, tuh, lewat-lewat tapi matanya tajam. Merasa paling bersih mungkin? Ujarnya dengan nada keras, seakan ingin didengar siapapun yang lewat. Mungkin kita udah terlalu sering ngomongin orang ya? Ucap Budisma pelan, hampir berbisik. Bu Lela langsung menoleh. Kenapa kamu ngomong gitu? Nggak tahu rasanya. Semua orang sekarang menjauh. Nadia nggak keluar, Kevin murung, yang lain diem aja tiap kita datang. Kamu nggak ngerasa kampung ini kayak berubah? Bu Lela tak langsung menjawab. Jalanan yang kosong, lalu memalingkan muka. Mereka yang berubah, bukan kita. Tapi meski mulutnya masih keras, tubuhnya tidak sekuat biasanya. Sejak 3 hari terakhir, tenggorokannya terasa gatal. Setiap malam ia bangun karena batuk yang tidak kunjung reda. Tapi ia pikir itu hanya masuk angin atau efek dari terlalu banyak bicara. Ia minum obat warung, lalu tidur lagi. Namun, hari ini batuknya makin berat. Setiap menelan terasa ada yang mengganjal, seperti serpihan kecil yang menempel di kerongkongan. Ia belum cerita ke siapapun, termasuk ke Disma. Dan diam-diam, di balik keras kepalanya, rasa takut mulai merayap. Tak hanya karena tubuhnya mulai lemah, tapi juga karena bayangan anak perempuannya yang kini tinggal di luar kota semakin sering muncul dalam pikirannya. Ia membayangkan bagaimana jika suatu hari anaknya jadi bahan omongan, dituduh tanpa dasar, disudutkan tanpa bisa membela diri. Ketakutan itu ia tepis berulang kali, tapi semakin ditepis, semakin ia sulit bernapas. Kamu lemas, Le, tanya Budisma pelan, memperhatikan wajah sahabatnya yang mulai pucat. Enggak, cuma capek aja, mungkin masuk angin, jawab Bu Lela cepat, menunduk untuk menyembunyikan wajahnya. Tapi Budisma tahu, ia bisa melihat sendiri, bahwa sahabatnya mulai goyah. Mulut yang dulu tak pernah berhenti, kini lebih sering diam. Tapi, diam itu bukan damai, diam itu seperti menahan sesuatu yang ingin keluar. Tapi tak tahu bagaimana caranya. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka duduk berdua, tak ada satupun yang menyebut nama orang lain. Hanya suara angin sore yang berdesir pelan, membawa debu dari ujung jalan. Di kejauhan, jendela rumah Nadia masih tertutup rapat. Dan di dalam dada Bu Lela, ada rasa yang tak bisa ia sebut. Seperti rasa bersalah yang mulai tumbuh tapi tak berani ia akui. Ia ingin berkata sesuatu, ingin membela diri, ingin meyakinkan bahwa semua ini bukan salahnya. Tapi tenggorokannya terasa semakin berat, dan untuk saat ini, ia hanya mampu menggenggam lengan kursi bambu. Berharap rasa itu akan hilang sendiri. Tapi ia tahu, itu tak akan mudah. Tenggorokan Bu Lela masih terasa gatal. Sisa batuk semalam membuat suaranya serak. Tapi ia tetap datang ke pos ronda pagi itu. Langkahnya pelan, sedikit tertatih, tapi wajahnya berusaha tetap tegak. Budisma sudah duduk lebih dulu, menyapu debu tipis dari meja bambu dengan tisu. Tidak ada yang mereka bicarakan begitu Bu Lela duduk. Keheningan di antara mereka bukan lagi karena malu atau ragu,
Tapi karena beban yang dayam-dayam makin berat, belum lama mereka duduk PCRW datang, ditemani satu anggota Karang Taruna. Di tangannya ada amplop putih kusam yang telah dibuka setengah. "Maaf mengganggu, Bu," ujar Pak RW dengan nada serius. "Kami ingin menyampaikan ini secara langsung, agar tidak jadi salah paham." Bu Lela menatap surat itu sebentar, lalu menariknya kasar dari tangan Pak RW. Tanpa membukanya lebih lanjut, "Ea tahu izinnya." "Surat peringatan ya, Pak?" Pak RW mengangguk. "Iya, Bu. Kami dapat laporan dari beberapa warga. Bukan hanya soal isi obrolan di pos ronda, tapi juga dampaknya. Beberapa tetangga merasa tertekan, bahkan mengurung diri." "Kami cuma ngobrol." "Salah ya ngobrol di pos ronda?" sahut Budisma cepat. Matanya menajam. "Bukan ngobrolnya yang salah, Bu. Tapi isinya yang menyebar dan bikin suasana jadi nggak sehat. Kami cuma minta tolong jaga ucapan itu saja." Rian yang ikut berdiri di belakang Pak RW tak berkata apa-apa, tapi sorot matanya tertuju ke arah Bu Lela dan Budisma, penuh kesungguhan. Begitu Pak RW dan Rian pergi, suasana langsung tegang. Budisma meremas surat itu dan melemparkannya ke lantai pos ronda. "Provokator!" teriaknya lirih. Anak itu yang mulai semuanya. Si Rian itu yang bisikin Pak RW dikit-dikit. Sok bijak, sok suci. Bu Lela masih terdiam, matanya memandangi surat yang tergeletak. Namun pikirannya berkelana. Ia merasa malu, tapi lebih dari itu, ia merasa harga dirinya diinjak. Selama ini ia dihormati, didengar, dijadikan tempat bertanya. Sekarang justru disurati seperti anak sekolah. Ia menatap Budisma dengan tatapan tajam. "Kita nggak bisa diem, Des," gumamnya akhirnya. "Kalau kita diem, berarti kita terima tuduhan itu. Aku nggak terima. Aku akan bicara sama ibu-ibu lain, biar mereka tahu siapa yang benar." Dan benar saja, sejak siang itu, Bu Lela mulai mendekati beberapa tetangga yang biasa ikut arisan. Ia bercerita bahwa surat peringatan itu tidak adil, bahwa Rian dan Pak RW terlalu ikut campur. Mereka sengaja ingin menjatuhkan dua ibu yang sudah lama mengurus lingkungan. Ia menanamkan cerita bahwa Rian hanya cari muka untuk dapat posisi. Namun tidak semua ibu-ibu menanggapi. Beberapa hanya tersenyum kaku. Ada yang mengangguk tapi buru-buru pamit. Bu Lela merasa itu sebagai bentuk ketakutan. Tapi sesungguhnya, sebagian dari mereka mulai merasa muak. Hanya tak ingin berhadapan langsung di rumahnya. Nadia duduk di pojok kamar, menunduk dalam diam. Ia mendengar kabar soal surat itu. Tetangganya bercerita dengan pelan, mengabarkan bahwa keluhannya telah sampai ke telinga RW. Tapi bukannya lega, Nadia justru menangis semalaman. Ia merasa bersalah, takut menjadi penyebab perpecahan. Tapi lebih dari itu, ia masih belum sanggup keluar rumah. Luka batin dari omongan dua ibu itu terlalu dalam di Tempot Lane. Kevin menulis di atas kertas bergaris. Tulisannya rapi, kalimatnya singkat, tapi jelas. Ia ingin menyampaikan keresahannya tentang bagaimana gosip membuatnya dijauhi tentang Ibu Nia, yang tak lagi semangat jualan, tentang dirinya sendiri yang merasa seperti beban di kampung ini. Surat itu ia lipat rapi dan selipkan ke bawah pintu rumah Pak RT. Sementara itu, malam kembali datang. Pos ronda kosong. Budisma duduk sendiri di kursi kayu samping rumah, memandangi langit gelap yang penuh bintang. Udara terasa dingin, tapi pikirannya jauh lebih dingin. Sejak pagi, kepalanya terasa berat. Tapi bukan itu yang membuat dadanya sesak. Ia tak berani bercerita pada siapapun. Tapi setiap malam selama 3 hari terakhir, ia bermimpi melihat cacing merayap dari mulutnya. Dalam mimpi itu, ia duduk di pos ronda, bicara seperti biasa. Tapi tiba-tiba mulutnya terasa gatal. Lalu dari sela gigi, cacing-cacing putih keluar satu persatu, menggeliat di dagunya, menjalar ke leher. Ia ingin berteriak tapi tak bisa. Ingin lari, tapi tubuhnya membatu. Ia bangun dengan nafas tersengal, dan peluh dingin di punggung. Ia meneguk air putih, mencoba menenangkan diri. Tapi bayangan mimpi itu selalu datang dengan sangat nyata, seperti pertanda, seperti teguran. Tapi ia takut mengakuinya, takut dianggap terlalu percaya hal aneh. Dan lebih dari itu, ia takut Bu Lela akan mencibir jika ia bercerita. Ia simpan sendiri, rasa itu. Tapi setiap kali melihat wajah Nadia di benaknya, rasa mual itu muncul kembali. Dan malam itu, sebelum masuk ke rumah, Budisma sempat menatap pos ronda dari kejauhan. Ia merasa tempat itu tak lagi hangat, tak lagi jadi sudut yang ia rindukan. Yang ada hanya dingin, sunyi,
dan bisikan kecil dalam hati yang belum berani ia dengar utuh. Besok pagi, surat itu mungkin masih tergeletak di lantai pos ronda. Tapi bagi Budisma, yang paling berat bukan lagi isi surat itu, tapi isi pikirannya sendiri, yang kini tak bisa ia redam. Surat peringatan dari Pak RW masih terlipat rapi di pojok pos ronda. Sudah 3 hari dibiarkan di sana, lembab dan mulai pudar, karena hujan gerimis yang sempat menyusup malam sebelumnya. Tapi tak ada dari mereka yang berani menyentuhnya lagi. Budisma bahkan selalu duduk menjauh, dan Bu Lela hanya meliriknya sekilas saat datang. Sejak kejadian itu, suasana di antara mereka tak lagi sehangat dulu. Kata-kata yang dulu begitu lancar kini tersendat, diselingi tawa paksa, dan diam yang semakin lama semakin membesar. Pagi itu, Bu Lela datang lebih awal, membawa kabar yang langsung dilemparkan ke tengah tikar. Kamu tahu, Nadia bikin acara ulang tahun di rumahnya, katanya kesil-kasilen, tapi undang anak-anak sekampung. Heran deh ya, belum bersih nama, udah berani pesta-pesta. Budisma menoleh cepat. Pesta? Ulang tahun? Iya. Kevin juga diundang, katanya ada musik, ada makanan. Jangan-jangan minuman juga, ujar Bu Lela sambil menyipitkan mata. Kamu yakin? Tanya Budisma. Kali ini nada suaranya tidak setegas biasanya. Bu Lela mengangguk mantap. Tadi pagi aku lihat Kevin jalan ke sana, bawa kado. Masa anak cowok bawa kado sendirian kalau bukan diajak? Tapi Budisma justru diam. Dalam pikirannya, bayangan Kevin kecil kembali muncul. Anak itu sering membantu acara kampung, suka senyum saat menyapa. Ia juga tahu Nadia pernah menyumbang hadiah lomba Agustusan. Semua itu bukan sikap orang yang mencurigakan, seperti yang selama ini mereka tuduhkan. Tapi ia tak sanggup berkata apa-apa. Di hadapan Bu Lela, suaranya selalu jadi kecil. Jangan-jangan, Bu Lela melanjutkan, acara itu cuma cara buat pamer, sekalian cari simpati, supaya orang lupa soal siapa dia sebenarnya. Tak lama kemudian, Ryan melintas di depan pos ronda. Kali ini ia tidak menyapa, tapi ekspresinya jelas kecewa. Saat ia hampir melewati mereka, Bu Lela bersuara lebih keras. Kalau kamu diundang ke pesta yang isinya cuma pencitraan, lebih baik nggak usah datang, Ryan. Ryan berhenti, menoleh perlahan. Ulang tahun anak-anak, Bu, kue bolu, lagu anak, dan permainan kecil. Apa salahnya? Apa semuanya harus dikaitkan dengan buruk sangka? Bu Lela tak menjawab, hanya matanya yang membulat, menahan amarah. Tapi Ryan tak menunggu balasan. Ia berjalan lagi, meninggalkan dua ibu itu dalam keheningan. Sore harinya, Budisma berdiri di depan rumah, memandangi anak-anak kecil yang pulang dari rumah Nadia, sambil membawa kotak kue. Mereka tertawa, berlarian kecil. Kevin pun tampak tersenyum, membawa boneka kecil di tangannya. Budisma tak bisa menahan rasa yang menekan dadanya. Ia memanggil anaknya dan bertanya dengan suara setengah gemetar. Dari mana, Vin? Dari rumah Nadia, ulang tahun. Cuma tiup lilin dan makan kue. Seru, Bu, jawab Kevin polos, lalu masuk ke dalam rumah. Budisma hanya bisa menghela napas panjang. Di dalam pikirannya, ada rasa malu yang tak bisa ia tolak. Semua tuduhan yang mereka lontarkan ternyata tak lebih dari prasangka kosong. Tapi yang paling menyakitkan, ia sendiri yang menyuruh anaknya menjauhi Nadia. Sekarang, hatinya justru lega saat melihat Kevin senang. Tapi ia tak tahu harus berkata apa kepada Bu Lela. Malam pun datang dengan angin yang lebih dingin dari biasanya. Angin menyapu halaman rumah Bu Lela, menggoyang daun-daun kering, dan memukul-mukul pintu pagar yang belum ditutup rapat. Di dalam rumah, Bu Lela tengah memegang tenggorokannya. Batuk yang semula hanya ringan, kini berubah jadi keras dan menyakitkan. Ia terbangkok, lalu tiba-tiba melihat noda merah di tisu yang ia gunakan. Darah, sedikit, tapi nyata. Ia menatap tisu itu lama, tangannya bergetar. Tapi ia buru-buru meremasnya dan membuangnya ke tong sampah. Ia menatap ke cermin di dinding ruang tamu. Wajahnya pucat, bibirnya mulai kering. Paling cuma batuk biasa, gumamnya pelan, setengah memaksa dirinya percaya. Namun, tubuhnya makin lemah. Ia tahu ada yang salah, tapi gengsi mencegahnya mengeluh. Ia masih ingin berdiri di pos ronda besok pagi. Masih ingin membuktikan bahwa dirinya tidak kalah, bahwa tuduhan mereka tidak benar. Tapi jauh di dalam dada, ada sesuatu yang mulai retak, seperti dinding yang tak sanggup menahan tekanan dari dalam. Sementara itu, dari jendela kamarnya,
Budisma hanya bisa menatap langit yang gelap. Tak ada bintang malam ini. Hanya angin kencang yang membuat tirainya bergetar. Sesuatu sedang berubah, tapi ia tak bisa menjelaskannya. Dan sebelum ia memejamkan mata, bayangan Nadia kembali muncul. Kali ini bukan menangis, tapi tersenyum sambil memegang kue kecil. Tapi senyum itu justru terasa seperti luka yang tak bisa disembuhkan. Sisa malam yang dilalui Bu Lela tak sehangat biasanya. Sejak batuk berdarah itu muncul, tubuhnya terasa semakin berat. Tapi pagi tetap datang. Dan seperti kebiasaan yang tak bisa dihentikan, ia tetap melangkah menuju pos ronda. Kali ini, tanpa ditemani siapapun. Budisma tidak terlihat. Dan bahkan, anak-anak yang biasa bermain di sekitar gang pun tak tampak mendekat. Langkah Bu Lela gontai. Napasnya pendek-pendek, tapi ia tetap duduk, tetap menyeduh teh, tetap berusaha bicara, meski suara mulai serak. "Des, kamu kemana?" gumamnya lirih. Menoleh ke samping, seolah sahabatnya masih duduk di sana. Tak ada. Tapi ia tetap melanjutkan, seolah sedang bercakap dengan seseorang. "Tadi malam aku mimpi buruk, Des. Nadia datang, tapi matanya merah. Dia bilang aku kebangetan, padahal aku cuma mau ngingetin kampung ini." Tangan Bu Lela gemetar. Menggenggam gelas plastik yang berembun di pinggirannya, lalu tiba-tiba menatap ke seberang jalan. Tidak ada siapa-siapa, tapi pandangannya tajam, seperti sedang memaki seseorang. "Jangan bisik-bisik kalian. Aku tahu kalian ngomongin aku. Aku bukan orang gila." Seorang ibu yang lewat buru-buru, menarik anaknya menjauh. Mereka tak menyapa, hanya menunduk dan berjalan cepat. Suara gumam mulai terdengar sejak 2 hari terakhir. Bahwa Bu Lela mungkin kena guna-guna, atau mungkin memang sudah mulai tak waras, karena kebanyakan nyimpan dendam. Tapi tak ada yang berani bicara langsung. Semuanya hanya menebak dari jauh. Dari sudut jalan, Rian melihat Bu Lela duduk sendiri, berbicara pada bangku kosong di sebelahnya. Ia mendekat, niatnya tulus, ingin membantu. "Bu Lela," sapa Rian perlahan. "Boleh saya duduk sebentar?" Bu Lela langsung menoleh. Sorot matanya tajam. "Kamu lagi? Kamu yang bikin semua orang menjauh dari aku, ya? Kamu yang hasut Pak RW kasih surat itu?" "Bukan begitu, Bu. Saya cuma ingin kampung ini tenang. Nggak ada maksud lain." "Bohong!" teriak Bu Lela, sambil berdiri dengan susah payah. "Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku nggak tahu kamu yang bikin orang-orang bisik-bisik belakangku?" Rian diam. Ia menunduk, mencoba tetap tenang. Tapi suasana tak lagi bisa diperbaiki. Bu Lela terlalu panas, terlalu penuh dendam, dan terlalu lelah untuk menerima apapun selain pembelaan. "Kalau kamu nggak suka aku di sini, bilang langsung. Jangan pura-pura baik." Lanjutnya dengan napas yang mulai terengah. "Bu, maaf kalau ada kata saya yang bikin sakit hati. Tapi jujur, saya hanya pengen semua warga merasa nyaman lagi, termasuk ibu," ucap Rian perlahan. Bu Lela tak menjawab. Ia hanya menatapnya lama, lalu duduk kembali. Tapi kali ini, ia tak bersuara. Tangannya memegang dada, dan wajahnya menunduk dalam. Rian menatap sebentar, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Sementara itu, Budisma dari balik jendela rumahnya, memperhatikan semua kejadian itu. Sejak 2 malam terakhir, ia memang tak berani ke pos ronda. Bukan hanya karena malu, tapi karena tubuhnya juga mulai menunjukkan tanda-tanda yang membuatnya panik. Mulutnya terasa geli setiap malam. Kadang seperti ada sesuatu yang merayap di balik lidah. Lidahnya pun kering, tapi terasa seperti bergerak sendiri. Ia beberapa kali terbangun tengah malam, karena mimpi mulutnya dipenuhi sesuatu yang licin dan bergerak. Tadi malam lebih buruk. Dalam mimpi itu, ia membuka mulut untuk bicara. Tapi dari sela-sela giginya, keluar cacing putih, satu persatu, jatuh ke tangannya. Ia menjerit dalam tidur dan terbangun dengan tenggorokan panas. Tapi ia tak berani cerita ke siapapun. Bahkan suaminya tak tahu. Ia hanya minum air putih dan duduk diam di sudut kamar, menggigil meski malam itu tidak dingin. Pagi ini, saat melihat Bu Lela bicara sendiri, ia merasa ketakutan yang selama ini ia pendam mulai mendekati kenyataan. Ia tahu ada yang tidak beres. Tapi ia tidak mau mengaku, tidak di depan siapapun. Karena jika ia mengaku, itu berarti semua yang dulu mereka katakan memang salah. Tangannya bergetar saat menyentuh leher. Ia merasa seperti ada yang menempel. Kecil, halus, tapi nyata. Ia berkaca, menjulurkan lidahnya perlahan. Tidak ada yang tampak aneh. Tapi rasa itu tetap ada. Rasa yang membuat mulutnya seolah tak ingin diam,
Meski ia tahu, dia mungkin adalah satu-satunya jalan agar tidak semakin dalam. Budisma duduk di kursi depan rumah, tidak jauh dari pos ronda. Jaraknya cukup dekat untuk mendengar suara batuk Bu Lela yang makin berat. Tapi ia tidak bergerak. Ia hanya duduk di sana, mencoba menahan napas agar tidak terdengar. Mencoba menahan diri agar tidak ikut duduk di sana. Tapi Jup tidak sanggup menjauh. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa sendirian. Di antara rasa takut, penyesalan, dan tubuhnya sendiri yang mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa diam pun tidak lagi menyelamatkan. Suara batuk keras terdengar dari arah pos ronda. Kali ini lebih panjang, lebih berat. Budisma menutup telinga, tapi suara itu terus bergema, seperti panggilan yang tak bisa dihindari. Suara batuk Bu Lela semalam masih terngiang di kepala Budisma. Ia terbangun berkali-kali, tak bisa tidur. Lidahnya masih terasa gatal. Dan sejak subuh tadi, ia bahkan tidak sanggup menelan makanan. Tapi seperti ada sesuatu yang menyeret tubuhnya keluar, langkah kakinya tetap mengarah ke pos ronda. Di depan geng, Bu Lela sudah berdiri menunggu, tubuhnya lebih kurus dari kemarin. Matanya sayu, namun dagunya tetap terangkat, seperti menantang angin pagi yang dingin. Mereka berjalan berdua, tidak banyak bicara, tapi sama-sama tahu, hari ini terasa berbeda. Mereka duduk di bangku bambu yang mulai retak, gelas teh sudah tak lagi mengepul. Tangan Budisma gemetar saat memegang sendok, tapi ia tetap berusaha tenang. Bu Lela melipat selendangnya, lalu mencoba bicara seperti biasa. Tiara, kamu tahu Des, dia makin malam pulangnya. Kemarin jam 11 malam baru masuk rumah. Rambutnya dicat pirang, pasti lagi dekat sama anak muda dari luar kampung. Ujarnya pelan. Suara tidak setajam dulu. Budisma mengangguk perlahan. Bajunya juga makin aneh. Tiap lewat, anak-anak kecil langsung ngikutin. Gaya-gayaan banget, tapi tak ada senyum, tak ada tawa. Hanya suara lirih yang terpaksa. Lidah mereka terasa kering. Dan yang keluar pun hanya sisa tenaga dari mulut yang sudah mulai lemah. Tak ada lagi kenikmatan dari obrolan yang dulu selalu ditunggu-tunggu. Hari ini, mulut mereka bicara, tapi hati mereka tak ikut. Bu Lela menunduk dalam. Tenggorokannya perih, dadanya sesak. Ia ingin berhenti bicara, tapi diam terasa lebih menyakitkan. Ia mencoba mengalihkan pikirannya ke hal-hal yang biasa ia bicarakan. Tapi bahkan nama Tiara pun terasa hambar. Saat disebut, tak lama, matahari meninggi. Sedikit, jalanan kampung mulai terisi suara orang. Namun tak satu pun menoleh ke arah pos ronda. Seolah dua ibu yang duduk di sana tak lagi dianggap bagian dari pagi. Mereka seperti bayangan yang tak diinginkan. Bu Lela menghela napas, tubuhnya mulai bergoyang sedikit ke depan. Budisma menoleh, ingin bicara, tapi tak jadi. Dadanya mulai panas, dan rasa asing itu kembali muncul. Rasa seperti ada sesuatu yang bergerak dari dalam kerongkongan. Mereka berdiri bersamaan, mengemasi tikar dengan pelan. Tak ada kalimat perpisahan, tapi kaki mereka berat melangkah. Suasana pagi itu sangat berbeda. Sunyi bukan karena sepi, tapi karena seakan seluruh kampung menahan napas. Saat mencapai gang sempit di antara rumah warga, tubuh Budisma mulai bergetar. Langkahnya goyah, dan tiba-tiba ia terjatuh. Menahan lehernya yang terasa panas, seperti terbakar dari dalam. Ia membuka mulut, tapi tak bisa bicara. Yang keluar adalah satu cacing putih. Menggeliat dari sela giginya, diikuti 2, 3, lalu puluhan. Merayap di dagunya, jatuh ke tanah. Napasnya terputus-putus, dan matanya melebar penuh horor. Desma, jerit Bu Lela, mencoba mendekat, tapi tubuhnya sendiri mendadak lemas. Ia terhuyung, lalu terduduk, lalu menjerit keras saat sesuatu terasa pecah di dalam tenggorokannya. Dari mulut Bu Lela keluar cairan kental, disusul belatung putih yang menjalar cepat keluar, mengisi lubang hidung, menyusuri pipi, menjatuhkan dirinya dalam keadaan setengah duduk. Ia menggaruk wajah, mencakar leher, namun tak bisa menghentikan aliran meklek-meklek menjijikan itu keluar dari dalam dirinya. Tak ada satupun warga yang berani mendekat. Semua hanya menatap dari balik pintu dan jendela. Dua tubuh yang selama ini paling keras bersuara, kini terdiam dengan wajah mengerikan. Cacing dan belatung terus merayap dari mulut dan hidung mereka, jatuh satu persatu ke tanah, menggenang seperti muntahan dosa yang tak terbendung. Budisma hanya bisa membuka matanya sedikit, melihat Bu Lela terkulai tak jauh darinya,
dengan mata yang sama-sama membeku. Tak ada kalimat terakhir, tak ada kata maaf, hanya napas yang makin lemah, tubuh yang menggigil, dan perasaan di dalam hati yang kini sudah tak bisa mereka benarkan lagi. Matahari masih bersinar, tapi di ujung gang itu, dua tubuh terbujur dalam diam. Pos ronda pun, hari itu benar-benar kosong untuk pertama kalinya. Sejak lama sunyi, dan penuh rasa ngeri yang tak bisa dijelaskan oleh siapapun. Tubuh Bu Lela dan Budisma masih tergeletak di tanah saat langit mulai mengabur oleh bayangan orang-orang yang berdiri mematung. Beberapa ibu menutup mulut dengan syal. Ada yang memeluk anaknya erat. Ada pula yang langsung menoleh ke arah lain begitu melihat apa yang merayap dari mulut dua jasad itu. Sisa cacing dan belatung masih menggeliat di dagu dan leher mereka. Sebagian jatuh ke tanah yang becek, seolah enggan pergi sebelum menyelesaikan perannya. Suasana kampung yang biasanya penuh obrolan pagi, kini bisu sepenuhnya. Tak satu pun berani berbicara lantang. Bahkan langkah kaki pun terdengar hati-hati, seperti takut mengganggu ruh yang belum sempat minta ampun. Dari balik jendela rumahnya, Nadia berdiri kaku, tangannya menempel di kaca. Wajahnya penuh air mata. Ia tak sanggup melihat jelas tapi bayangkan, tubuh dua wanita yang selama ini menyakitinya terasa menyesakkan. Ia bukan menangisi kepergian mereka, tapi menangisi luka yang tak sempat dibersihkan. Betapa banyak hari yang ia lalui dengan menahan diri. Betapa banyak malam ia lalui dengan doa-doa yang hanya berisi harapan agar bisa dimengerti. Tapi tak pernah ada kesempatan untuk menjelaskan. Dan kini, dua orang itu telah pergi dalam keadaan yang tak bisa ia bayangkan. Tak bisa pula ia maafkan sepenuhnya. Kevin berdiri di depan rumahnya, memeluk map lusuh berisi selembar surat. Surat pengaduan yang sudah ia tulis berminggu-minggu lalu. Surat yang ia simpan untuk diberikan ke Pak RT, tapi tak pernah punya cukup keberanian untuk menyerahkannya. Kini, map itu terasa berat di pelukannya. Surat itu tak sempat terkirim, dan orang-orang yang ia tulis di dalamnya telah lebih dulu mendapat balasan dari langit. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan, senang, marah, atau sedih. Yang ia tahu, pemandangan pagi ini akan tinggal di kepalanya selamanya. Ia menunduk dalam, dan untuk pertama kalinya, ia merasa kehilangan sesuatu yang sebenarnya tak pernah ia minta untuk dimiliki. Keadilan yang datang terlambat. Di sisi lain halaman, Rian ikut membantu menutup tubuh kedua jenazah dengan kain seadanya. Tangannya gemetar, bukan karena jijik, tapi karena jiwanya belum bisa menerima bahwa semua ini benar-benar terjadi. Ia tidak ingin mereka meninggal seperti ini. Ia tidak pernah berdoa untuk kematian siapapun. Ia hanya ingin perubahan, kesadaran, tapi yang datang adalah hukuman yang lebih berat dari yang ia bayangkan. Matanya menatap nanar wajah pucat Bu Lela yang membeku dalam ketakutan, dan tubuh Budisma yang masih setengah membungkuk, seolah mencoba menyelamatkan diri dari sesuatu yang tak terlihat. Bawa ke musala. Pelan-pelan, ucap Pak RW dari belakang. Suaranya pelan dan berat. Tak banyak yang berani membantu, hanya segelintir warga. Dan bahkan mereka pun tampak waspada, menahan napas. Ada bisik-bisik lirih, ada doa-doa dalam hati yang tak terucap di bibir. Beberapa orang memilih menyingkir ke balik pagar, menatap dari kejauhan. Di antara mereka Bu Rista berdiri terpaku. Ia menatap jenazah dua ibu yang dulu sering menertawakannya. Mereka menyebut wajahnya seperti amplas, menuduhnya menjalin hubungan terlarang. Tapi hari ini, tidak ada satupun kata yang ingin ia lontarkan. Bibirnya hanya bergetar. Lalu ia berbisik, cukup untuk dirinya sendiri. Semoga kita dijauhkan dari mulut yang menyakiti. Pak RW berdiri di depan pos ronda, menatap bangku bambu yang kosong. Tikar yang biasa dipakai kini sudah dibuang, dan meja reot di sampingnya mulai disingkirkan. Ia mengangkat tangan, mengajak semua warga mendekat. Mulai hari ini, pos ronda kita tutup dulu. Bukan hanya karena kejadian ini, tapi karena tempat ini harus dibersihkan secara jasmani dan rohani, ujarnya perlahan, tapi tegas. Beberapa orang mengangguk pelan. Tak ada tepuk tangan, tak ada sahutan, hanya udara yang semakin berat dan panas, meski matahari masih belum tinggi. Pos ronda yang dulu jadi tempat tawa, kini berubah menjadi lambang peringatan. Peringatan tentang kotek kata yang tak dijaga, dan tentang harga dari sebuah mulut yang tak pernah belajar diam. Rian melangkah pelan ke belakang, berdiri di sisi rumah kecil milik Nadia. Ia menoleh ke jendela, dan mata mereka bertemu untuk sepersekian detik. Tak ada kata, tak ada isyarat, tapi dari tatapan itu,
Rian tahu, luka mereka belum sembuh. Dan mungkin tak akan pernah betel-betel sembuh. Di tengah halaman, jenazah dua wanita itu masih ditutup kain putih. Tapi dari sela kain, bekas cairan yang mengalir dari mulut mereka belum benar-benar kering. Dan belatung terakhir yang terjatuh dari sudut bibir Bu Lela masih menggeliat pelan, seperti enggan pergi, seperti ingin menetap sedikit lebih lama. Dan semua yang melihatnya hanya bisa diam, bungkam, dan dalam hati berdoa keras-keras agar mulut mereka tidak menjadi sebab dari azab yang tak bisa ditebus. Cairan dari mulut Bu Lela dan Bu Disma telah kering. Tanah tempat tubuh mereka merebah pun telah disiram dan ditaburi kapur. Tapi meski fisik telah dibersihkan, bayangannya tidak pernah benar-benar pergi. Sejak pagi kelabu itu, kampung mendadak berubah. Tak ada lagi yang berani duduk di pos ronda. Bahkan setelah Pak RW dan beberapa warga mengganti tikar dengan rak buku dan menanam pot bunga kecil di sudutnya, tak ada satupun yang betah berlama-lama di sana. Tempat itu kini sunyi, bukan karena sepi, melainkan karena dihormati dalam diam. Hari-hari berjalan lambat tapi terasa berbeda. Nadia, yang dulu selalu menunduk jika lewat depan rumah tetangga, kini mulai berani menatap dan menyapa. Ia menerima ajakan Bu PKK untuk mengurus kegiatan ibu-ibu. Dan ketika bicara, suaranya tenang, tanpa dendam. Tapi dalam diamnya, ia tahu, lukanya belum hilang. Ia tak ingin membalas. Ia hanya ingin menjalani hidup tanpa dicurigai. Dan dalam senyumnya, selalu tersimpan sisa perih yang tidak ia ceritakan pada siapapun. Kevin kembali bermain gitar. Nada-nada kecil yang keluar dari teras rumahnya terdengar tiap sore, pelan tapi menenangkan. Anak-anak kampung mulai duduk di dekatnya, mendengarkan tanpa suara. Mereka tahu, Kevin bukan anak nakal seperti yang dulu dikatakan dua ibu itu. Ia hanya seorang anak yang belajar bertumbuh, seperti mereka. Tapi Kevin tetap menyimpan map berisi surat pengaduannya di laci, tidak ia buang. Surat itu bukan lagi untuk dikirim, melainkan untuk diingat bahwa keadilan kadang datang lewat cara yang tak diminta. Rian berdiri di halaman balai RW, memandangi barisan buku yang kini mengisi rak di pos ronda. Ia tak lagi menyapu halaman seperti dulu, tapi setiap pagi tetap datang untuk melihat apakah tempat itu masih bersih. Warga memilihnya sebagai ketua pemuda. Ia tak banyak berjanji, hanya mengatakan satu kalimat saat diumumkan. Jangan sampai mulut kita membuat kampung ini kembali kotor. Sejak itu, jika ada satu saja warga yang mulai melirik ke arah tetangga dan hendak membisikkan sesuatu, selalu ada yang cepat menyela, ingat Bu Lela dan Bu Disma. Rumah dua ibu itu kini kosong. Jendela tertutup, pagar berkarat, dan daun kering menumpuk di tangga depan. Beberapa warga mengaku pernah melihat bayangan dua sosok duduk di ruang tamu, berhadap-hadapan, diam, tanpa suara. Tapi yang paling mengganggu adalah bentuk mulut mereka, terbuka, seolah masih hendak bicara, tapi takbis, seolah menanggung beban kata-kata yang dulu keluar terlalu mudah. Tidak ada yang berani memastikan kebenaran cerita itu, tapi semua orang percaya. Dan mungkin yang paling menyakitkan adalah tak ada yang datang membersihkan rumah mereka. Tak, ada yang menanyakan kapan akan dijual, atau siapa ahli warisnya. Semua hanya melewatinya dengan cepat, seperti melewati makam yang belum diberi batu nisan. Pak RW pernah bilang, ada rumah yang jadi warisan, tapi ada juga rumah yang jadi peringatan. Kini, kampung kembali tenang, tapi bukan karena keadaan membaik, melainkan karena semua telah belajar untuk diam. Diam yang bukan ketakutan, tapi kehati-hatian. Diam yang menyimpan rasa takut akan kembali pada mulut sendiri. Dan di antara kesunyian yang baru itu, suara paling nyaring bukan lagi datang dari lidah, tapi dari hati yang mulai mengerti bahwa setiap kata yang dilontarkan punya bayangannya sendiri. Bayangan yang bisa menempel, membuntuti, lalu kembali, sebagai azab. Hari itu, angin berhembus pelan melewati pos ronda. Daun dari pohon mangga jatuh satu, lalu dua. Buku-buku di rak bergeser sedikit, dan di balik kaca jendela rumah yang kosong, tirai tipis tampak bergerak. Tidak ada siapapun, tapi seolah ada yang masih duduk di sana, menghadap keluar, memandangi dunia yang dulu pernah mereka kuasai dengan kata-kata. Kini hanya tersisa mulut yang terbuka, tapi tak lagi untuk berbicara, melainkan untuk menanggung. Selamanya, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Ingatlah, lidah yang tak dijaga bisa jadi sumber luka paling dalam, bukan bagi orang lain saja,
tapi juga bagi diri sendiri. Dukung terus channel ini dengan like, komentar, dan subscribe, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah yang bukan hanya menyentuh, tapi juga mengingatkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga hati, jaga ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.